Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Damar Saputra dengan NPM 24610166. Ingin menyampaikan materi matematika, ekonomi, dan bisnis. Materi tersebut termasuk tugas proyek dari Bapak Dr. Febrianto SCMM, di mana Bapak telah menyampaikan 4 materi, yaitu sebelum saya menjelaskan apa itu deret. Deret itu terdapat 4 pola perubahan bilangan pada suku, yaitu deret hitung, deret ukur dalam ekonomi, deret ukur dalam bisnis. Jadi deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sementara bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Deret hitung itu sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu, dan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Secara rumus, keterangan rumus, di mana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Besarnya nilai suku pada nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jika Sn belum diketahui, kita menggunakan rumus yang berbeda. Yang kedua, deret ukur dalam ekonomi. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Keterangan rumus deret ukur, di mana A adalah suku pertama, B adalah pengganda, dan N adalah indeks suku, dan yang terakhir adalah deret ukur dalam bisnis. Keterangan deret ukur dalam bisnis, di mana F adalah jumlah di masa datang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Materi kedua adalah fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dari sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah variabel koefisien dan konstanta. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakilkan faktor tersebut, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sementara koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi, dan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Di dalam matematika, ekonomi, dan bisnis terdapat dua fungsi, yaitu fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro dan maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang sangat berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Beberapa fungsi hubungan linear dalam penerapan ekonomi, diantaranya 1. Fungsi permintaan, 2. Fungsi penawaran, 3. Keseimbangan pasar. Fungsi non-linear adalah fungsi yang pangkat dan variabelnya lebih dari satu. Materi ketiga adalah diferensial pada elastisitas. Terdapat beberapa kaidah di diferensial. 1. Kaidah konstan, 2. Kaidah linear, 3. Kaidah pangkat, 4. Kaidah penjumlahan dan pengurangan, 5. Kaidah perkalian, 6. Kaidah hasil bagi. Diferensial elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinamakan Q D sama dengan F P, maka elastisitasnya adalah selanjutnya materi terakhir adalah integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu 1. Integral tak tentu adalah kebijakan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsi yang diketahui. Keterangan rumus K adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus ini, tanda integral f(x) dx adalah diferensial dari f(x). Fx disebut integral
dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. Dua, integral tertentu. Integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencairan luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.